Selamat malam pemirsa, breaking news hadir kembali di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Putri Nabila yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual 29 November 2025. Pemirsa, krisis moneter tahun 1997 menjadi salah satu peristiwa ekonomi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam, lonjakan harga-harga kebutuhan pokok, serta runtuhnya banyak lembaga keuangan menjadi gambaran nyata betapa dahsyatnya dampak inflasi terhadap kondisi moneter pada saat itu. Inflasi yang melambung tinggi bukan hanya mengguncang stabilitas ekonomi nasional, namun juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Pada edisi kali ini, kami akan mengulas kembali bagaimana inflasi pada tahun 1997 menghantam sistem moneter Indonesia, memperlemah daya beli masyarakat, serta memicu krisis kepercayaan terhadap perbankan dan kebijakan ekonomi pemerintah di masa itu. Lalu, bagaimana harga cabai pada Pasar Mangga 2 di daerah Wonokromo? Kita sudah terhubung dengan saudari Mufarroha di sana. Selamat malam Mufarroha. Bagaimana di sana? Silakan. Selamat malam pemirsa. Ini saya sudah berada di salah satu pasar tradisional yang ada di Surabaya, yakni Pasar Mangga 2, tepatnya di Wonokromo. Nah, ini saya sudah berada di dengan salah satu pedagang dengan Mas siapa? Berdasarkan pengamatan kami, harga di sini terlihat cukup tinggi dibandingkan bulan lalu. Berapa rata-rata harga jual cabai rawit dan cabai merah besar per kilogramnya nanti? Kalau cabai merah sekarang 40. Kalau cabai kecil itu 45 ada 8. Paling mahal mungkin 50 hari ini. Cukup tinggi. Menurut pengamatan informasi yang terima dari makro, apakah karena cuaca, gagal panen atau ada faktor yang lain? Banyak. Kalau mahal itu bisa cuaca bisa gagal panen. Ibaratnya barangnya sedikit. Jadi karena barangnya sedikit itu mahal. Kalau stoknya banyak pasti murah. Itu. Masnya jualan dari tahun 97. Ya. Nah, pada tahun itu harga cabai ini mencapai berapa per kilonya? Kira-kira itu 5.000 ya. 5.000. Oke, berarti cukup tinggi ya perubahan inflasinya dari tahun ke tahun. Kenaikan harga ini pasti berdampak pada omset dari masnya ini. Bagaimana dampaknya terhadap daya beli konsumen? Apakah pembeli mengurangi jumlah cabai yang mereka beli? Ya pasti. Kalau mahal itu pasti dikurangi. Pembeli. Konsumen itu kurangi lah. Sekian, terima kasih atas waktu dan informasi yang sangat penting. Semoga harga cabai bisa segera stabil. Ya, terima kasih juga Mbak. Karena sudah review tempat saya. Terima kasih, sekian informasi yang saya dapatkan dari Pasar Mangga 2. Saya kembalikan kepada presenter Nabila. Terima kasih Mufarroha atas informasi yang disampaikan. Sekian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Demikian berita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan nilai uang menurun dan daya beli masyarakat melemah. Inflasi yang terkendali masih dapat ditoleransi, tetapi ketika inflasi meningkat tajam, dampaknya akan sangat besar terhadap kestabilan perekonomian, khususnya kondisi moneter. Kondisi moneter sendiri mencerminkan keadaan peredaran uang, nilai tukar, suku bunga,
serta kesehatan sistem perbankan suatu negara. Ketika inflasi tinggi, nilai mata uang akan melemah dan nilai tukar menjadi tidak stabil. Untuk menekan inflasi, Bank Sentral biasanya menaikkan suku bunga yang berdampak pada meningkatnya biaya kredit dan menurunnya aktivitas investasi. Di sisi lain, inflasi juga memperberat beban masyarakat karena kebutuhan pokok terus meningkat, sementara pendapatan tidak selalu ikut naik. Jadi dampak inflasi yang berkepanjang dapat mengganggu stabilitas perbankan. Banyak debitur kesulitan membayar kewajibannya. Kredit macet meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan menurun. Pengalaman Indonesia pada krisis ekonomi moneter pada tahun 1997 sampai 1998 menjadi bukti bahwa nyata bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat mengguncang kondisi moneter secara menyeluruh dan berdampak luas pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada studi kasus kali ini yaitu krisis yang dialami pada negara Indonesia tahun 1998 dan negara Argentina pada periode 2018-2023 sama-sama ditandai oleh inflasi yang sangat tinggi dan ketidakstabilan moneter, namun memiliki akar permasalahan dan dinamika kebijakan yang berbeda. Pada negara Indonesia, krisis 98 dipicu oleh krisis nilai tukar dan beban utang luar negeri yang sangat besar. Krisis ini bermula dari gejolak nilai tukar baht Thailand yang kemudian menyebar ke negara-negara Asia, termasuk juga di negara kita, Indonesia. Ketika investor menarik dananya secara besar-besaran, nilai tukar rupiah jatuh sangat dalam. Sementara utang luar negeri dalam denominasi dolar melonjak sangat tajam. Sebaliknya, krisis pada negara Argentina lebih disebabkan oleh defisit anggaran yang terus-menerus serta kebijakan pencetakan uang yang berlebihan untuk membiayai pengeluaran negara. Ketergantungan ini pada pembiayaan moneter inilah yang mendorong inflasi sangat tinggi secara kronis. Dari sisi tingkat inflasi, Indonesia mengalami lonjakan inflasi yang sangat ekstrim pada tahun 1998, yaitu sekitar 77% per tahun, dari 2.500 per dolar menjadi 15.000 per dolar, yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik berkali lipat ganda dalam waktu yang sangat singkat. Inflasi ini bersifat sangat tajam tetapi relatif singkat karena terjadi dalam satu periode krisis besar. Tetapi dampaknya pada negara kita, Indonesia, ketika itu terjadi PHK massal, melonjaknya angka kemiskinan dan turunnya daya beli masyarakat secara drastis dalam waktu yang cukup singkat. Banyak perusahaan bangkrut, aktivitas ekonomi lumpuh. Sementara itu, pada negara Argentina menghadapi inflasi yang lebih dari 100% per tahunnya, namun berlangsung secara berkepanjangan dari tahun ke tahun. Artinya, masyarakat di Argentina hidup dalam tekanan inflasi tinggi yang lebih lama dibandingkan pada negara Indonesia pada tahun 1998, dan dampaknya pada Argentina terjadi kemiskinan kronis yang berkepanjangan. Inflasi yang terus tinggi membuat pendapatan real masyarakat Argentina terus tergerus sehingga standar hidup menurun dalam jangka panjang. Terkait kebijakan moneter, Bank Indonesia pada masa krisis 98 menaikkan suku bunga ke tingkat yang sangat tinggi sebagai upah menahan laju inflasi dan menghentikan pelarian modal. Namun, kebijakan ini membuat kredit menjadi sangat mahal dan menyebabkan aktivitas ekonomi hampir berhenti. Pada negara Argentina, Bank Sentral juga menerapkan suku bunga ekstrim, bahkan mencapai lebih dari 100% untuk merendam inflasi. Akan tetapi, karena akar masalahnya adalah defisit fiskal dan pencetakan uang yang terus-menerus berlanjut, kebijakan suku bunga tinggi tersebut tidak sepenuhnya efektif menurunkan inflasi. Pada negara Indonesia saat ini, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter dengan fokus utama menjaga stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Setelah melewati periode ketidakpastian global seperti kenaikan suku bunga, fluktuasi harga komoditas, dan gejolak geopolitik, Bank Indonesia memilih untuk menahan suku bunga acuan pada level sekitar 4,75%. Keputusan untuk menahan tingkat suku bunga ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia melihat inflasi dalam negeri masih berada dalam batas aman dan terkendali sesuai target inflasi nasional sekitar 2,5%. Dengan mempertahankan suku bunga, Bank Indonesia berupaya menyeimbangkan dua kepentingan dasar, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi.
pada negara Argentina berbeda dengan Indonesia yang relatif stabil. Argentina sedang berada dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan. Negara tersebut selama bertahun-tahun bergulat dengan inflasi yang sangat tinggi, ketidakstabilan nilai tukar, dan kepercayaan publik terhadap mata uang lokal yang terus menurun. Dalam situasi seperti itu, kebijakan moneter Argentina harus lebih agresif dan sering berubah untuk merespon gejolak ekonomi yang cepat. Bank sentral di Argentina sekarang menerapkan kebijakan pengetatan moneter yang kuat, terutama melalui suku bunga acuan yang masih sangat tinggi sekitar 29%, meskipun sudah diturunkan dari level lebih tinggi sebelumnya. Tujuan suku bunga yang tinggi ini bukan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi untuk menahan laju inflasi menjelang dan menstabilkan pergerakan mata uang peso agar tidak semakin jatuh terhadap dolar. Selain menggunakan instrumen suku bunga, pemerintahan Argentina juga melakukan perubahan besar dalam sistem nilai tukar. Berdasarkan jurnal ini, ekonomi, kebijakan pemerintah berperan sebagai faktor lingkungan yang membentuk iklim kewirausahaan. Dalam konteks perdagangan cabai di pasar tradisional Mangga II, kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi dan suku bunga sangat mempengaruhi kestabilan harga cabai, biaya modal usaha, serta daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat dan suku bunga dinaikkan untuk menekannya, pedagang cabai menghadapi kenaikan harga pasokan dan keterbatasan akses modal. Oleh karena itu, keberlangsungan usaha pedagang cabai sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang secara langsung menyentuh stabilitas harga pangan, permodalan usaha kecil, dan kelancaran distribusi. Inflasi yang tidak terkendali merupakan ancaman serius bagi stabilitas moneter karena langsung memengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Indonesia pada tahun 1998 mengalami inflasi sangat tinggi, namun bersifat kejutan jangka pendek akibat krisis nilai tukar dan utang luar negeri. Sebaliknya, Argentina menghadapi inflasi kronis dan berulang akibat defisit fiskal dan pencetakan uang yang berlebihan. Kedua negara mencoba meredam krisis dengan menaikkan suku bunga secara ekstrim. Namun, efektivitasnya berbeda. Di Indonesia, inflasi akhirnya terkendali setelah reformasi struktural dan pemulihan nilai tukar. Sedangkan di Argentina, inflasi tetap tinggi karena akar masalah fiskal tidak terselesaikan. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa stabilitas moneter hanya dapat dicapai bila kebijakan moneter dan fiskal disiplin terkoordinasi serta didukung oleh kepercayaan publik. Tanpa itu, inflasi dapat berubah menjadi krisis ekonomi sosial yang panjang. Kami dari kelompok 2 mengucapkan Terima kasih dan mohon maaf.